Tes. Bismillah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah masuk ke acara hari ini, webinar digital marketing dengan tema serunya berselancar di dunia digital marketing. Alhamdulillah sudah hadir di sini sekitar 86 orang. Insya Allah nanti akan bertambah lagi. Saya sebagai host hari ini akan membuka webinar hari ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umur din wa din. Wassalatu wassalamu ala aswafi anbiya'i wal mursalin.
Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk ke dalam acara inti kita yang sudah hadir sekitar hari ini 100 orang lebih. Insya Allah kita akan selesai nanti hingga pukul 12. Sebelumnya saya ingin menyapa rekan-rekan sekalian hari ini. Alhamdulillah ini yang daftar tidak hanya dari Unisma saja, ya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Di sini ada Pak Andi Hasad. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu. Saya ikut bergabung. Iya Pak, terima kasih atas partisipasinya Pak. Ya. Dan teman-teman mahasiswa dari komunikasi, kemudian dari FISIP, dari administrasi negara, terima kasih. Kemudian juga ada dari Fakultas Ekonomi, gitu ya, dan rekan-rekan dosen komunikasi. Begitu juga dengan ada Pak Dekan Komunikasi, Pak Yuda, terima kasih. Kemudian juga ada Bu Eis sebagai Kaprodi Komunikasi juga. Dan ini juga dari luar, insya Allah dari eksternal kita ada, ya, yang insya Allah hadir dari Malang. Ini Mas Faris ya, yang sudah hadir, gitu ya, dari Malang. Kemudian ada yang dari Bogor, Semarang, Jayapura, gitu ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman, rekan-rekan semuanya hari ini. Sebelumnya ya seperti biasa nanti kita akan ada sambutan, gitu ya, sebelum kita masuk ke dalam acara, yaitu sambutan dengan yang pertama itu adalah sambutan dari Dekan ya, Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa, yaitu Pak Yuda Asmara Dwi Aksa, MIKOM. Kemudian nanti akan dilanjutkan sambutan yang kedua, yaitu dari Kaprodi kita, Kaprodi Ilmu Komunikasi, yaitu Tin Hartini. Digital marketing ya. Kalau kita sekedar teori kan agak-agak mungkin di kuliahan gitu ya, mungkin kita pernah mendapatkan. Nah, sekarang kita datangkan langsung nih pakarnya khusus nih ya, praktisi gitu ya. Sekaligus beliau juga salah satu pengajar dosen di UPI ya Mas ya? Iya. Di pariwisata. pariwisata. Oh iya, khususnya. Oke, di sini juga sudah datang Mas Fali sebagai moderator yang nanti akan menemani kita ya dengan Mas Gilang nanti pada saat acara inti. Gitu. Sambil menunggu. Yang Ibu Kaprodi beserta dosen melihat ada Hasad gitu. Teknik. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam. Yang saya hormati narasumber Bapak Gilang, suatu kehormatan di FKSU mau share sedikit ilmunya tentang serunya berselancar di
dunia maya terkait aktivitas digital marketing yang sekarang tentunya merupakan salah satu hal yang harus oleh semua yang akan memaksimalkan potensi dari digital platform. Tentu saya harap ke depannya acara ini akan memberikan manfaat bagi kita semua, tetap menikmati hingga sampai akhir. Kepada siswa dan seluruh partisipan yang hadir, panitia, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan juga kepada wali, alumni, terima kasih juga bisa bergabung di acara ini, tetap berpartisipasi. Terima kasih atas kontribusinya. Sekian dari saya. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah syukran Pak Yuda atas sambutannya hari ini, memberikan semangat bagi kita semua, gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah nanti kita akan terus fokus, gitu ya, dengan acara inti ini. Mudah-mudahan jaringan internetnya tetap aman ya. Sambil karena kita kan dalam kondisi seperti ini yang berkualitas adalah sinyalnya. Kalau sinyalnya nggak bagus ya ntar putus-putus ya. Seperti komunikasi kalau nggak efektif ya kagak nyambung nanti ya. Insya Allah. Baik, untuk selanjutnya saya akan lanjut ke sambutan yang kedua, yaitu kepada ibu kita, maaf, Ibu Tin Hartini, MSI, Ibu kita Kaprodi Ilmu Komunikasi. Kepada beliau kami persilahkan. Mohon maaf, sepertinya sinyal dari Bu Tin Hartini lagi bermasalah. Maaf ya, sambil menunggu. Maaf teman-teman, sepertinya ada kendala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusolli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman nafi'an. Amma ba'd. Yang kami hormati Dekan KSD Bapak Yuda Asmara DHMIKOM, yang kami hormati pembicara Bapak Gilang Nur Rahman. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir pada pagi hari ini.
Yang kami hormati rekan-rekan dosen, rekan moderator, Fali Marlian Putra, yang merupakan alumni Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2016. Tidak lupa teman-teman mahasiswa serta hadirin peserta webinar digital marketing yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, setelah kegiatan ini direncanakan beberapa waktu lalu dan alhamdulillah baru dapat terrealisasi pada hari ini. Dalam kesempatan ini mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Dekan yang telah memberikan support dalam kegiatan hari ini. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kartini, juga Pak Miftah atas segala kontribusinya, dan saya juga ingin memperkenalkan diri bahwa Bu Kartini adalah dosen pengampu mata kuliah digital marketing marketing communication. Baik rekan-rekan yang berbahagia, tema dalam kegiatan hari ini adalah serunya berselancar di dunia digital marketing. Saya kira ini sejalan dengan perkembangan saat ini, di mana kita sering mendengar dan membaca mengenai meningkatnya pengguna media sosial di dunia, khususnya di Indonesia. Hal itu juga sangat berdampak pada peta bisnis pada saat ini, di mana saat ini ada perubahan dari konvensional ke digital dan dari lokal ke digital. Saya jadi teringat ucapan atau tulisan yang dikemukakan oleh Prof. Renal Kasali, di mana beliau adalah seorang akademisi, juga business expert ya di Indonesia, dari Universitas Indonesia, di mana beliau mengatakan bahwa pertarungan yang terjadi pada saat ini adalah pertarungan bisnis model, ya, dan bukan antar merek atau antar bangsa. Apa yang dimaksud dengan bisnis model adalah cara manusia, perusahaan atau daerah atau negara dalam mencari peluang usaha serta dalam mengembangkan usahanya. Nah, dengan adanya acara ini, kami berharap kita semua dapat menambah kajian mengenai digital marketing. Di antaranya, bagaimana menumbuhkan kreativitas dan bagaimana mengelola konten-konten digital marketing yang menarik perhatian konsumen. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, rekan-rekan semua. Selamat mengikuti kegiatan ini hingga akhir, dan harapan kami semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya yang sudah kepada semua peserta yang sudah hadir pada siang hari ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah. Syukran Bu Ois atas sambutannya hari ini. Kita melihat bahwa perkembangan dunia digital itu memang sudah semakin pesat ya, gitu ya, apalagi digandrungi oleh anak muda sekarang gitu. Terlihat bagaimana kekuatan media sosial itu mampu bisa mengubah gitu ya, pola hidup masyarakat yang tadinya hanya sekedar interaksi biasa gitu ya, menjadi interaksi dunia maya. Plus saat ini memang lebih ke arah ke bisnis ya Bu Ois ya. Ya nanti kita akan kupas lagi seperti apa sih digital marketing yang sebenarnya. Nah, nanti kita akan bahas bersama Mas Gilang. Namun sebelumnya saya akan menyapa dulu moderator hari ini kepada Mas Fali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat Ibu. Alhamdulillah baik. Gimana, sehat Mas Fali? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik, sebelumnya saya akan membacakan profilnya dulu. Kepada Mbak Rofa, mohon ditampilkan profilnya biar para pesertanya bisa mengetahui nama lengkap. Nah, ini ada ya, mungkin bisa dibaca dan dilihat. Nama lengkapnya adalah Fali Marlian Putra.
biasanya saya suka sapanya Pali gitu ya, karena kebetulan beliau adalah salah satu alumni dari komunikasi gitu ya, yang dari angkatan 2016 gitu ya, yang alhamdulillah baru lulus nih, fresh graduate 2020 gitu. Dan alhamdulillah aktivitas beliau gitu ya sekarang adalah di junior konsultan gitu ya, kreasi karya Igiku gitu ya. Alhamdulillah aktivitasnya sudah luar biasa dari lulus gitu ya, diterima bekerja di sana dan pas kebetulan di sini akan mendampingi rekan-rekan sekalian dalam acara hari ini. Beliau juga aktivitas pengalamannya sebelumnya itu pernah menjadi ketua OSIS secara organisasi ya, bagian dari OSIS dulu, kemudian sampai ke wakil ketua himpunan mahasiswa ilmu komunikasi atau HIMIKOM gitu ya. Sampai alhamdulillah hari ini sudah bersama dengan kita untuk mendampingi acara. Kemampuannya alhamdulillah hari ini sesuai dengan pekerjaannya ada bagian dari sosial media strategi, kemudian digital marketing, gitu ya, kemudian search engine optimization, gitu ya. Kemudian kemampuan pribadinya ada di public speaking, terorganisir, manajemen waktu, bekerja tim, termotivasi, andal, dan profesional. Insya Allah nanti akan lebih lengkapnya beliau akan mendampingi gitu ya, dan saya akan langsung persilahkan kepada Mas Fali untuk melanjutkan acara. Kepada Mas Fali dipersilahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita udah berkumpul hari ini dalam acara serunya berselancar di dalam dunia digital marketing ya. Untuk kali ini melanjutkan mungkin kita akan memperkenalkan dulu dari saya tentang Mas Gilang yang akan memberikan materi kepada teman-teman semua terkait dengan digital marketing. Yang pertama, Mas Gilang ini adalah seorang production manager dari Skytree Digital, creative director Eureka Brand Consultant, dosen juga di Stipar Pariwisata, mata kuliah metodologi riset, freelance di 9 Matahari, direktur marketing SB Junior ya, business development manager, produser dan peneliti di Radio Cosmopolitan, peneliti di Exterior Media. Dengan lulusan Mas Gilang ini sarjana psikologi di UPI dan master MSc di Manchester University. Alhamdulillah telah memiliki pengalaman yang cukup luar biasa, Mas Gilang, dengan memegang brand Grand Sharon Residence, Lantai Kayu, Sari Sayur, PT Mayora Indah, Biscuit Better, Slay Oleh, dan lain-lain. Dan pernah mendapatkan awards, yaitu film terbaik Bengkulu di Cannes Film Festival 2009, band runner-up, ajang anti korupsi, performa terbaik Pretoria Music Festival, dan juga band official selection film. Serta beberapa hasil yang telah didapatkan oleh Mas Gilang. Selanjutnya, kita untuk sebelum ke dalam inti dari pembahasan, perlu teman-teman ketahui karena secara tidak langsung ya di dalam dunia digital marketing ini tanpa disadari ada di sekitar kita gitu. Ada di sekitar yang memang setiap hari kita lakukan, tapi tanpa sadar itu adalah sebuah permainan digital kita, karena sekarang ini kita sudah menuju era 4.0 yang apapun kita akan melakukannya dalam dunia digital. Dan untuk lebih lanjutnya, apakah contoh seperti Instagram kita ini termasuk dalam digital marketing kita, apakah kita setiap hari menggunakan Twitter itu bisa termasuk dalam digital marketing kita, bisa untuk
tingkatan komersil atau publikasi pribadi kita, itu akan mungkin lebih lanjut dibahas oleh Mas Gilang ya, Mas Gilang. Untuk selanjutnya, lebih dalamnya dan lebih rincinya akan saya serahkan kepada yang alhamdulillah telah memiliki ilmu di bidang tersebut. Untuk Mas Gilang, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dekan, Pak Yuda Asmara, dan Bu Tin Hartini sebagai Ketua Prodi di Komunikasi. Hari ini saya akan berbagi soal dunia digital marketing. Ini kesempatan kedua saya berbagi di Unisma. Terima kasih sekali nih untuk Unisma yang sudah memberikan kesempatan. Saya kalau tidak salah di pertemuan pertama waktu itu masih bisa luring begitu. Saya banyak ngobrol dengan Pak Yuda kalau nggak salah. Semoga saya masih ingat. Bedanya tadi cuman pakai peci aja. Dulu saya ngobrol langsung, beliau nggak pakai peci. Jadi, tapi saya ingat betul wajah beliau gitu. Semoga tidak salah. Terima kasih Pak Yuda untuk kesempatannya dan rekan-rekan di Fakultas Komunikasi. Hari ini saya akan berbagi soal digital marketing. Sebetulnya kalau dikasih kesempatan hanya 30 menit agak sedikit mepet karena biasanya minimal 3 SKS. Karena saya juga kebetulan waktu pertama kali datang ke Unisma waktu itu saya masih freelance dosen begitu. Sekarang alhamdulillah sudah resmi menjadi bagian dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi saya coba berusaha untuk mengemasnya dalam waktu yang sesingkat mungkin, 30 menit. Nanti kita bisa elaborasi bersama begitu. Saya memang datang dari dunia profesional, baru bergabung di dunia akademisi secara resmi 3 bulan ke belakang begitu. Jadi saya coba untuk menyampaikannya dengan bahasa publik. Mohon izin Pak Yuda. Boleh ditampilkan slide-nya, Mas Fali? Baik, jadi tema hari ini adalah serunya berselancar di dunia digital marketing. Sebetulnya orientasi digital dan marketing itu konteksnya dalam bisnis nanti gitu. Bagaimana cara kita untuk mengkomunikasikan pertama apa produk kita, apa identitas dari produk kita, sehingga akhirnya pada ujungnya setelah produk kita diketahui oleh banyak orang, ada probabilitas orang membeli produk kita. Tapi digital marketing ini adalah hanya satu dari sekian kuadran-kuadran yang harus dipenuhi oleh sebuah produk bisnis sebetulnya. Kita ngobrolnya lebih ke bisnis aja ya, karena agak sulit untuk menyatukan antara digital marketing yang konteksnya personal branding. Jadi kita fokus hari ini di soal digital marketing di dalam sebuah konteksnya bisnis untuk menjual produk atau jasa. Boleh di next, Mas Fali? Nah, 3 poin ini yang akan kita sama-sama elaborasi di kesempatan siang ini. Apa sih sebetulnya digital marketing itu secara framework, secara garis besar, kemudian bagaimana kita dapat memanfaatkan platform-platform digital yang ada di jagat maya, kemudian bisa menghasilkan konteksnya adalah hari ini sebetulnya pembelian atau sales atau penjualan. Tapi nanti ada konteks juga bagaimana cara-cara kita mengkomunikasikan produk dan jasa kita ke masyarakat. Kemudian yang ketiga, pemahaman soal perilaku konsumen di dunia digital. Nah ini saya mohon izin kenapa konteksnya perilaku konsumen, karena bisa jadi produk yang kita mau sampaikan di dunia digital tersebut bentuknya beragam, tapi yang menjadi selalu sama adalah kita menjualnya ke manusia lagi. Nah,
karena saya juga kebetulan S1 S2-nya adalah psikologi, jadi kita akan mengelaborasi sedikit tentang bagaimana sebetulnya perilaku konsumen di dunia digital, sehingga konteksnya nanti teman-teman bisa memahami, oh kalau caranya manusia menyerap sebuah informasi seperti ini, maka cara menyampaikannya seperti ini. Jadi nanti akan kurang lebih seperti itu, 3 poin, insya Allah berarti 1 poinnya 10 menit. Silakan Mas Fali. Nah, kita mulai dulu dari yang paling fundamental. Apa sih sebetulnya digital marketing ini? Tadi Bu Kartini sudah menyinggung apakah digital marketing itu sosial media. Apakah digital marketing itu website atau lebih jauh dari itu? Nah, ini secara kontekstual, digital marketing itu sebetulnya adalah studi mengenai bagaimana sebuah produk atau jasa yang bisa menghubungkan antara pembeli dengan calon pembeli. Jadi dapat menghubungkan penjual, ini salah nih harusnya, penjual dengan calon pembeli untuk melakukan tindakan yang akhirnya dilakukan di platform digital. Mohon maaf ini saya sedikit typo, harusnya menghubungkan penjual dan mempengaruhi calon pembeli untuk melakukan sesuatu di platform digital. Boleh di next Mas Fali? Nah, saya selalu membuka sesi saya jika digital marketing itu contohnya selalu membeli air mineral. Nah, saya mau nanya Mas Fali aja nih. Mas Fali punya uang 10.000. Lagi haus-hausnya beres main bola nih di lapangan. Lagi panas, haus, terus ke sebuah toko retail. Ini ada tulisannya ya, bukan iklan. Indomirit. Mas Fali datang ke toko tersebut, hanya punya uang 10.000. Kalau beli Aqua, Mas Fali akan hanya dapat 2 buah botol Aqua. Tapi kalau misalkan Mas Fali beli yang mereknya Indomirit, maka Mas Fali akan dapat 4 botol Aqua. Dengan kondisi yang sedang haus dan hanya punya uang 10.000, kira-kira Mas Fali memilih yang mana? Kalau sebagai orang Indonesia pasti beli yang lebih murah ya Pak. Kenapa? Karena lebih banyak, karena kondisi kita haus gitu. Oke. Kayaknya kalau bawa orang Indonesia, nggak semua jawabannya bisa sama sih. Saya tanya Bu Kartini kali ya. Ibu bisa membantu menjawab ketika konteksnya ibu sedang haus sekali, kemudian ada 2 pilihan, beli yang brandnya sudah sangat terkenal atau membeli yang tidak seterkenal brand yang satunya, tapi dapat lebih banyak. Kalau saya sih dilihat kantongnya Pak. Kalau kantongnya banyak uang mah beli yang brand Pak. Kalau lagi nggak ada punya uang mah saya beli yang murah. Kalau yang 10.000 tadi dalam konteks tadi? Kalau saya lihat kualitasnya, kalau misalnya bicara itu sih, itu yang pertama. Gitu. Hanya menyehatkan itu penting. Ya. Jadi sebetulnya tipe Mas Fali dengan Bu Kartini ini adalah gambaran dari tipe pembeli yang ada di dunia, bukan hanya saja di Indonesia. Ada pembeli rasional seperti Mas Fali yang dia meskipun sedang haus, kemudian punya uang 10.000, dia tetap bisa berpikir rasional. Saya akan lebih banyak untung ketika membeli sebuah air kemasan. Tapi sebaliknya Bu Kartini bilang kualitas nomor 1, saya akan beli mereknya yang udah lebih jelas daripada yang kuantitasnya bisa lebih banyak dapat, tapi saya nggak percaya dengan brandnya. Nah, ini sebetulnya apa yang terjadi ketika kita memilih sebuah produk.
ada yang terjadi dalam alam berpikir kita, dalam otak kita, yang sifatnya juga terbagi dua. Ada orang yang rasional, ada yang sifatnya pembeli emosional. Nah, nanti akan dibahas sepanjang sesi webinar kali ini. Boleh di next, Mas Fali? Ya. Nah, ini sebetulnya sebuah piramida kebutuhan yang sangat populer di tahun 1943. Nah, bisa dibayangkan ya, 1943 itu kita masih di masa-masa revolusi industri. Kalau di Indonesia baru mau kemerdekaan begitu. Abraham Maslow, seorang psikolog dari Amerika, mengkonsepkan sebuah teori kebutuhan manusia, bahwa kebutuhan manusia itu, kata Abraham Maslow, bentuknya piramida. Artinya adalah bertahap. Jadi harus memenuhi kebutuhan fisiologi dulu. Dalam konteksnya kalau tadi beli air mineral adalah saya haus. Nah, setelah itu soal rasa aman. Rasa aman, saya memilih yang mana ya? Apakah yang mereknya Indomirit atau yang mereknya Aqua yang lebih terkenal? Jadi tahapan-tahapan itu yang menurut Abraham Maslow di tahun 43 menjadi penting. Jadi kebutuhan manusia itu bertahap, ada sifatnya kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang, sampai akhirnya aktualisasi diri. Nah, kemudian kita bertanya sekarang tahun 2021, waktu itu baru saja terjadi revolusi industri. Kemudian belum ada konsep yang namanya internet, dunia digital. Sehingga kan bisa jadi bentuknya piramida seperti ini. Tapi di tahun 2021 bisa jadi bentuknya menjadi seperti ini. Mas Fali silakan. Nah, piramidanya bisa jadi seperti ini. Saya seringkali berbicara dengan ngobrol, berdiskusi dengan mahasiswa gitu. Kamu kalau misalkan bangun tidur, itu apa yang biasanya pertama kali dilakukan? Hampir 95% menjawab pegang handphone. Entah itu mematikan alarm, atau langsung buka Instagram, atau yang karakteristiknya laki-laki langsung main game. Ternyata di tahun 2021 ini kita punya perilaku yang berubah ketika ada internet. Orang, kalau saya kan berada di tengah-tengah nih, saya kelahiran 88. Saya ada di migrasi antara yang tidak ada internet ke ada internet. Saya masih bangun tidur itu tidak cari handphone. Karena handphone saya matikan. Saya pasti ambil air dulu untuk minum, kemudian akhirnya ke toilet, wudhu, sholat, dan sebagainya. Tapi ternyata anak muda sekarang, dan sebetulnya kalau kita ngomong relevansinya dengan kehidupan kita hari ini, kebutuhan manusia itu banyak yang sudah berubah. Dan jangan-jangan teorinya Maslow di tahun 43, kalau dikaji, jangan-jangan saya belum menemukan teori yang pasti untuk bisa menyandingkan teorinya Maslow, bahwa jangan-jangan bentuknya bukan piramida, tapi bisa loncat-loncat. Kita coba kaji ya, ketika seseorang, misalkan Fali datang ke restoran, Mas Fali datang ke restoran, kemudian apa yang pertama dilakukan? Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama dilakukan adalah membeli, langsung melihat buku menunya, dan pilihan kedua adalah biasanya di generasinya Mas Fali ini langsung menanyakan password WiFi, karena itu yang ternyata lebih penting dari menunya. Kemudian setelah makanan datang, di generasinya Mas Fali kecenderungannya adalah orang-orang memoto dulu segi makanannya sebelum akhirnya makanannya disantap. Berarti artinya kebutuhan manusia itu di dunia
yang serba digital menjadi berubah. Nah, itu yang harus dipahami bersama dulu secara fundamental. Ketika ada dunia internet masuk ke kehidupan manusia, maka otomatis perilakunya pun berubah secara fundamental. Bisa di next, Mas Falik? Ya, ini mohon izin dulu. Apakah boleh di-mute semua? Soalnya bergema ke saya. Mas Fali, ini masih ada yang open. Jadi agak feedback. Oke, sudah. Siap. Jadi kita harus memahami dulu yang namanya digital mindset. Ternyata digital mindset itu bukan hanya kemampuan untuk menggunakan teknologinya. Pak Yuda, Butin, meskipun generasinya tidak sama dengan Mas Fali, sama seperti saya, generasinya tidak seperti Mas Fali, tapi ketika memiliki digital mindset yang benar dan baik, teknologi itu bisa dimanfaatkan dengan optimal, sehingga sikap dan perilaku dalam menggunakan teknologi digital ini bisa dimanfaatkan untuk sesuatu aktivitas yang kreatif dan produktif. Ini yang harus sama-sama kita sepakati dulu. Ketika kita sudah sepakat soal digital mindset ini, maka kita bisa masuk ke apa yang disebut dengan digital marketing. Silakan Mas Fali. Nah, saya ngobrol. Kalau digital marketing itu berarti ada dua ya, ada digital, dunia digitalnya, kemudian ada marketingnya. Nah, saya mau mendiskusikan pertama kali soal marketingnya dulu. Apa sih itu marketing? Karena banyak yang kebalik-kebalik, banyak yang bilang kalau marketing itu ujung-ujungnya berarti bisa jualan. Iya betul, tapi marketing itu beda dengan sales, beda juga dengan branding. Marketing di ranah ini semua, branding, marketing, dan sales sebetulnya adalah satu kesatuan di mana menjadi tulang punggung sebuah bisnis. Artinya ketika proses marketing ini tidak ada, maka lumpuhlah sebuah bisnis. Nah, kita akan ngobrol soal bagaimana informasi yang masuk ke dalam otak manusia, kemudian bisa kita manfaatkan dalam proses digital marketing. Bisa di next, Mas? Nah, kita ini masuk ke ranah branding itu sebetulnya di dalam konteks digital marketing ada di ranah sosial media. Kita bisa, branding itu kan definisinya melakukan aktivitas menyuntikkan sebuah identitas ke dalam produk yang kita mau pasarkan. Kemudian marketing adalah proses kita menyampaikan, mengkomunikasikan sebetulnya produk kita tuh keunggulannya apa sih, perbedaannya dengan produk lain itu seperti apa sih. Nah, terus kita ngomongin sales. Sales itu aktivitas menjual produknya. Jadi jangan terbalik-terbalik. Jadi ketika kita memanfaatkan sosial media, di sanalah ranah branding berada. Kita berkomunikasi dengan para calon pembeli kita mengenalkan kenapa sih harga dari produk dan jasa kita tuh misalkan 1.500.000, padahal di kompetitor ada yang harganya 1 juta, lebih murah 500.000. Nah, di proses branding inilah dengan menggunakan proses dalam menggunakan platform sosial media, kita mengkomunikasikan sebetulnya identitas dari produk kita tuh seperti apa. Jadi ibarat kata ketika kita mau bertemu dengan calon pembeli, kita harus tahu dulu sebetulnya kita itu siapa, produknya untuk siapa, apa kelebihannya dari produk lain. Nah, itu menggunakan platform sosial media. Jadi platform sosial media biasanya digunakan untuk melakukan interaksi komunikasi. Kemudian marketing, biasanya dalam konteks digital marketing, itu biasanya berada dalam ranah
direct message itu biasanya di Instagram ada direct message, kemudian di Facebook ada message juga gitu, kita bisa kontak langsung adminnya, atau dengan pemanfaatan teknologi yang sekarang jauh lebih canggih, udah ada service dari bot chatting. Jadi kita tinggal membeli fasilitas bot, ketika orang mau beli produk kita seakan-akan orang itu berbicara dengan kita sebagai penjual. Kemudian yang terakhir sales. Sales itu biasanya dalam konteks digital marketing dilakukan dalam platform WhatsApp. Jadi biasanya ketika kita mau melakukan sebuah komunikasi dalam produk digital, jangan kebalik, karena banyak yang bilang, saya tuh udah ngeiklan nih di sosial media sampai 50 juta, terus yang ngelihatnya udah 20 juta orang, kemudian di-share oleh 5 juta orang, tapi kok nggak ada yang beli ya? Karena sebetulnya di sosial media konteksnya kita hanya menyampaikan sebetulnya identitas dari brand kita itu seperti apa keunggulannya dan lain-lain. Ketika ingin melakukan sales, maka harus punya kontak biasanya kalau di Instagram. Bio di bio ditaruh sekarang yang paling populer platformnya namanya Linktree. Linktree itu kalau diklik banyak opsinya, bisa diklik sama orang-orang, termasuk biasanya kalau yang jualan via Instagram itu bisa kontak ke WhatsApp. Atau kalau memang teman-teman pengen jualan di sosial media, konteksnya langsung sales, jangan pakai sosial media yang biasa buat kita ngepost untuk habis makan di kafe apa gitu. Pakailah Instagram for business, pakailah Facebook for business. Karena di sana nanti ada fitur-fitur yang ketika kita manfaatkan, kita bisa melakukan penjualan secara langsung. Jadi konteksnya lebih seperti itu. Jangan kebalik-balik dan bertanya, Mas Gilang, saya udah punya sosial media, followersnya udah 7 juta, udah di ads tadi 50 juta, kok nggak ada penjualan? Jangan-jangan yang kamu pakai adalah Instagram buat personal, seperti yang kita kebanyakan gunakan, bukan Instagram for business. Sama halnya seperti WhatsApp. WhatsApp juga punya fitur tersendiri yang disebut dengan WhatsApp for business. Fitur-fiturnya memang didesain untuk kita berjualan, jadi cukup berbeda. Boleh di next? Nah, jadi sosial media, teman-teman, kita harus paham platform ini didesain khusus untuk menyambungkan satu orang dengan orang lainnya. Begitu juga dalam konteks produk atau jasa atau sebuah brand. Ketika kita berada di sosial media, maka goals-nya dalam digital marketing harus melakukan komunikasi dua arah, yang interaktif dari yang mau jualan ke yang mau beli produknya. Jadi jangan berharap tadi sosial media itu menjadi satu-satunya channel orang untuk melakukan closing atau pembelian produk, terkecuali tadi ketika teman-teman, saya malas Mas Gilang punya website ribet bikinnya, Mas Gilang saya malas jadi admin di WhatsApp. Boleh, tapi tolong Instagram, Facebook-nya atau TikTok-nya digunakan TikTok yang bisnis. Jadi sosial media itu fungsinya tadi untuk mengkomunikasikan produk kita dua arah. Jadi jangan satu arah, karena kalau website biasanya satu arah. Nanti saya menjelaskan fungsi website itu seperti apa. Jadi sekarang banyak sekali kan, saya baru 1 bulan meriset di TikTok, nggak semua konten cuma joget-joget doang. Ternyata ada konten-konten yang bagus banget untuk edukasi, kemudian ada yang bisa sekalian jualan gitu. Tapi hemat saya tadi teman-teman, kalau yang memang mau berjualan di sosial media bisa, tolong tapi gunakan yang for business. Jangan pakai fitur yang biasa-biasa karena bakal susah banget. Nah, terus kita juga sebetulnya sehari-hari pasti menggunakan Google. Google dan YouTube sebetulnya dari segi programasi dan bahasa algoritmanya merupakan platform search engine.
Search engine itu artinya kita mencari sebuah kata, kemudian ada referensi-referensi di internet itu, kata itu ada di mana saja. Jadi kita harus memahami dulu nih platform-platform digital yang ada di dunia itu fungsinya seperti apa, cara bermainnya seperti apa, kemudian akhirnya baru kita bisa melakukan sebuah aktivitas digital marketing. Boleh di next? Nah, ini konteksnya biasanya ke sini. Jadi kalau website, kalau saya selalu bilang dalam banyak sesi digital marketing, kalau mau yang digital marketingnya integrated, Anda sudah punya satu tim yang solid, maka harus memiliki website, minimal sosial media, dan satu lagi platform komunikasi seperti WhatsApp. Terus nanti pertanyaannya, Mas Gilang, saya masih sendiri nih, nggak punya tim. Nah, untuk teman-teman mahasiswa, itulah fungsi kolaborasi. Jadi, kalau dalam sebuah bisnis, biasanya minimal 3 aspek yang harus ada. Ini kalau teman-teman ada yang ngikutin serial film drama Korea startup, pasti akan terinformasikan soal 3 elemen ini. Pertama adalah CEO, orang yang menjadi pimpinan dan bisa menggerakkan timnya secara generalis. Kemudian yang kedua adalah seorang CTO. CTO itu orang yang sangat paham terhadap teknik-teknik digital, dunia teknologi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah tim marketing atau tim desain. Biasanya 3 elemen ini yang menjadi tulang punggung sebuah bisnis yang akhirnya bisa dikembangkan menjadi lebih luas. Makanya teman-teman mahasiswa yang mau melakukan sebuah aktivitas bisnis, setidaknya ada 3 aspek ini yang harus dimiliki oleh teman-teman semua. Jadi balik lagi ke platform website. Jadi landing page ini, website, adalah berfungsi sebagai muara seluruh informasi dari produk yang kalian mau pasarkan. Bisa pakai WordPress, ini yang paling mudah. Bisa pakai Wix.com. Dua-duanya bisa gratis, bisa berbayar. Tentu yang berbayar fasilitasnya bisa jauh lebih komplit begitu. Bisa di next. Yang terakhir adalah platform messenger. Jadi teman-teman harus menguasai. Nah, WhatsApp juga punya WhatsApp for Business. Biasanya dengan WhatsApp for Business kita punya katalog digital juga di WhatsApp-nya. Jadi saya mengencourage teman-teman mahasiswa dan semua peserta yang memang orientasinya ikut webinar ini untuk berjualan nantinya, bukalah Instagram for Business, buka TikTok for Business, Facebook for Business, sama juga jangan lupa messengernya WhatsApp for Business. Kalau Telegram, kalau nggak salah belum ada fitur for Business. Saya kurang paham soal Telegram karena nggak menggunakan sehari-hari. Tapi yang setahu saya biasanya forum-forum yang isinya bersifat edukasi biasanya ngumpulnya di Telegram. Atau misalkan teman-teman nih, saya baru tahu juga ketika ngajar di UPI, ternyata banyak sekali link-link film itu dibagikan secara bebas di Telegram. Saya ya nggak juga kenapa bisa kayak gitu. Link-link yang kalau kita kan tahunya Netflix, kemudian iFlix atau View gitu. Ternyata ada di zaman sekarang ada juga yang membagikan link-link seperti itu di Telegram juga. Jadi fungsinya memang sangat beragam. Tapi kalau ditanya, Mas Gilang, kemudian Messenger sebagai ujung tombak penjualan ini fungsinya apa? Fungsi pertama sebagai media untuk melakukan closing penjualan. Terus yang kedua, media melakukan customer service. Jadi harus ditanya ketika misalkan kamu punya bisnis di Tokopedia, kamu punya bisnis di Shopee misalkan. Nah, fungsi CS ini, customer service ini menjadi sangat penting. Untuk apa? Untuk membuat orang membeli produk kalian berulang-ulang. Jadi kan kalau misalkan proses marketing itu biasanya memang tujuannya berjualan sesuatu, menyampaikan informasi yang akhirnya orang membeli produk tersebut. Nah, tapi kalau proses customer service itu adalah bagian dari
branding sebetulnya. Kenapa branding? Karena branding itu tujuannya kan menciptakan pelanggan-pelanggan yang setia. Jadi ketika kita jualan apa aja, produk kita selalu dibeli secara berulang kepada mereka. Karena kan itu yang membuat bisnis kita bisa sustain atau bisa lestari untuk bertahan sangat lama begitu. Bisa di next, Mas Fali. Nah, ini khususnya buat teman-teman mahasiswa nih yang mau mengikuti jejaknya Mas Fali misalkan. Mas Gilang, karena ini kan sesinya sangat singkat sekali, 30 menit. Apa sih next-nya ketika saya mau jadi seorang digital marketers yang profesional? Saya nggak bisa memfasilitasi dalam waktu 30 menit. Maka caranya kamu bisa screenshot materi ini, coba scan barcode yang ada di sebelah kanan. Nah, nanti Anda akan masuk ke Facebook Blueprint Certification. Untuk mendapatkan Facebook Blueprint Certification, itu nanti kalian akan kayak les dulu, dapat modul-modul dari Facebook untuk akhirnya paham bagaimana sih cara memasarkan sebuah produk yang benar dengan platform khusus Facebook. Kenapa saya naruh logo Instagram juga di sini? Karena Facebook dan Instagram kan satu grup ya, sama kayak WhatsApp. Jadi ketika Anda sudah memahami Facebook Blueprint ini, setidaknya Anda akan jago digital marketing di bidang platform Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Bisa di next? Kemudian, gimana caranya bisa jadi search engine savvy? Artinya paham sekali search engine itu penggunaannya seperti apa. Karena ekosistem Facebook dan ekosistem Google itu sama sekali beda, teman-teman. Jadi cara bermainnya pun beda. Bagaimana caranya? Dalam waktu 30 menit yang singkat ini, coba screenshot aja si barcode-nya. Nanti kamu akan bisa belajar lebih jauh Facebook, Google itu bekerjanya seperti apa. Banyak modul-modul yang bisa diambil, kemudian akhirnya kamu ikut di sana, tesnya, dapat sertifikasi gratis kalau Google sertifikatnya. Nah, ketika Anda punya sertifikat dari Google ini, entah itu certification Google Ads, biasanya cuma 2 tahun. Coba tolong koreksi saya, Mas Fali, kalau salah. Kemudian sertifikat-sertifikat yang lain di Google hanya berlaku 2 tahun. Nah, sertifikasi ini bisa menjadi modal untuk Anda bekerja di sebuah agensi digital marketing. Jadi, probabilitas dapat kerjanya bisa naik dari tadinya cuma 50%, keterima dan nggak keterima. Kalau sudah punya certification dari Google ini, bisa sampai 95% kemungkinan diterimanya. Oke, bisa next, Mas Fali. Nanti tolong koreksi ya kalau saya ada salah. Nah, jadi secara makro, seperti inilah roadmap digital marketing. Sosial media berfungsi untuk seperti magnet, menarik sebanyak-banyaknya orang untuk mengetahui produk kita tuh apa sih, apa yang kita jual, apa kelebihannya, kenapa Aqua bisa lebih banyak dibeli dan bisa sustain sampai ratusan tahun di dunia. Kemudian kenapa Indomaret tetap bisa ngeluarin produk air mineral dan tetap laku. Apa sih bedanya? Nah, sosial media ini mencoba untuk menarik sebanyak-banyaknya audiens. Audiens ini artinya orang-orang yang sudah pernah membeli atau belum pernah membeli. Fungsi sosial media adalah sebagai magnet untuk calon dan pembeli dari produk kita. Fungsi website apa? Fungsi website ada 4. Awareness, bagaimana produk kita bisa aware di kepala seseorang. Interest, bagaimana orang bisa menjadi tertarik kepada produk kita. Yang ketiga, nah ini yang penting, decision. Decision akhirnya membeli atau tidak membeli. Yang terakhir akhirnya melakukan sebuah action. Action itu ya beli atau enggak. Nah, Messenger fungsinya untuk apa? Biasanya kalau ada yang belum jelas, pengen nanya-nanya bahannya ini ramah lingkungan atau enggak, ukurannya ada yang extra large atau enggak. Jadi 3 fungsi ini harus dipahami secara serius oleh teman-teman yang mau berkarir di dunia digital marketing, bahwa 3 fungsi dari sosial media, website, dan Messenger ini sangat berbeda dalam dunia digital marketing. Bisa di next.
Nah, lalu apa stepnya ketika kita mau melakukan sebuah proses marketing? Dalam konteksnya ini kalau kalian mahasiswa berarti melakukan marketing komunikasi. Pertama, buatlah sebuah initial setup dan tujuan dari marketing komunikasi yang kita mau sampaikan ini tuh apa sih sebetulnya. Kemudian setelah itu coba di search di Google Trends, apa sih keyword-keyword dari produk yang bisa relevan dengan produk kita. Jadi pas lagi orang lain nge-Google produknya misalkan air mineral, maka yang keluar pertama di halaman pertama itu ada produk kita. Nah biasanya dalam konteks yang lebih profesional, si keyword ini menggunakan platform khusus namanya keyholes, lubang kunci. Key, K-E-Y-H-O-L-E-S. Biasanya keyholes ini akan membantu untuk mencari hashtag-hashtag kalau di sosial media yang relevan dengan produk kita. Selanjutnya lakukanlah SEO, SEM, dan lain-lain. Nah ini nanti di kesempatan lain saya bisa jelaskan. Yang terakhir adalah kita membuat analisis apakah serangkaian marketing komunikasi yang kita sudah rencanakan berjalan dengan baik atau enggak. Indikatornya biasanya banyak, bukan hanya sales, tapi followers kita nambah enggak, ada komunikasi enggak di sosial media soal komen-komen, atau orang cuma lihat langsung beli. Nah ini bisa di search di belakang datanya sosial media, website ataupun search engine. Jadi kelebihan dari digital marketing itu adalah semua terukur dengan angka. Sebetulnya waktu belum ada digital juga semua terukur dengan angka. Kita ngiklan di RCTI, harganya dalam 30 detik kena sampai 500 juta. Nah bedanya antara digital dengan konvensional itu seperti itu. Digital cenderung lebih mudah untuk diakses oleh siapapun dan rata-rata gratis. Sedangkan kalau yang konvensional harus punya effort yang sangat besar, sementara datanya tidak bisa kita analisis langsung saat itu juga. Itulah kelebihan dari dunia digital marketing. Bisa next, Mas. Saya izin Bu Kartini, ini agak offside sedikit. Tinggal 2 slide lagi. Ya, silahkan, Kak Kakak. Nah, kita kembali ke cerita Aqua tadi. Mas Fali adalah seorang pembeli rasional. Beliau tidak terbujuk dengan yang namanya merek. Yang penting saya dapat banyak. Padahal sama-sama lagi haus gitu. Nah, Ibu Kartini lebih dikategorikan sebagai pembeli emosional yang bisa terbawa kepada konteks diskon, potongan harga, kemudian brand. Jadi ketika kamu mau mengkomunikasikan produk kalian, juga teman-teman peserta yang lain yang pengen jualan kepada pembeli, harus dipahami dulu tipe yang mana yang produk yang Anda mau jual. Apakah mayoritas pembeli rasional atau pembeli emosional. Sehingga ketika sudah memahami siapa yang akan menjadi calon pembeli Anda lebih cenderung lebih mudah untuk menjual produk tersebut. Bisa di next. Nah, ini sedikit lagi. Oke. Mas Wali, mohon izin, ini feedback bisa di... Nah, oke. Jadi sebetulnya apa yang terjadi dalam otak manusia dan kenapa ada yang disebut dengan pembeli rasional dan pembeli yang logis begitu. Ini yang terjadi di otak manusia. Ingatan kita terbagi ke dalam sensory memory, short term memory, dan long term memory. Biasanya semua memori ini datang dari penginderaan kita. Kalau sensory memory biasanya kita mengingat sebentar kemudian lupa. Kalau short term memory agak lebih lama nih, dari sensory input terus ke attention, kita dapat perhatiannya, kemudian akhirnya kita bisa mengingat tapi nggak terlalu lama. Terus ada lagi tipe yang ketiga, long term memory. Biasanya kalau kita melakukan pendekatan komunikasi, marketingnya melibatkan emosional, sesuatu yang bisa menyentuh,
maka ingatannya bisa jangka panjang. Itu makanya menjadi jawaban Mas Fali nih, kenapa kok nggak bisa move on dari mantannya yang udah putus 4 tahun lalu. Karena ingatan-ingatannya melibatkan emosional, sehingga nggak bisa gampang move on dari ingatan-ingatan indah bersama mantannya. Itu bercanda aja ya Mas Fali. Next, ini ada studi kasus. Studi kasusnya itu pendekatan emotional branding, emotional marketing menjadi pendekatan yang hingga sekarang banyak dilakukan oleh brand-brand di dunia. Ini saya contohnya mohon izin, kenapa rokok, karena yang paling mudah. Kenapa saya contohnya rokok? Rokok kan semua orang tahu lah ya, ini tuh benda merusak tubuh. Tapi kenapa sampai sekarang bisa dikonsumsi oleh banyak orang? Karena komunikasi yang dilakukan oleh brand-brand rokok itu semua menyentuh emosional. Bahkan kadang-kadang banyak sekali iklan-iklan rokok yang saya perhatikan, ini apa relevansinya dengan produk rokoknya. Tapi ternyata kalau dikaji secara ilmiah, nih nanti di teman-teman Vkom begitu, Fakultas Ilmu Komunikasi, aspek emosionalnya yang disentuh. Jadi ketika aspek emosionalnya disentuh, kemudian secara tidak sadar kita dicuci otaknya bahwa ngerokok itu keren, ngerokok itu kayak ini. Contohnya ini kan si tokohnya adalah seorang dokter. Dokter aja nyuruh kita merokok. Gimana, berarti artinya sehat dong gitu. Secara sederhana seperti itu. Jadi segala sesuatu komunikasi yang melibatkan emosi biasanya memang lebih mudah untuk diterima oleh siapapun gitu. Tapi tadi balik lagi, ada tipe pembeli emosional, ada pembeli yang tipenya rasional. Jadi kuncinya adalah selalu ketika kita ngobrolin marketing, kenali produk kalian, kenali produk Anda, kemudian kenali siapa yang menjadi calon pembeli produk Anda. Ketika dua hal itu sudah dilakukan dengan sangat baik, maka hal-hal teknis seperti tadi, Facebook dan lain-lain, itu bisa belajar sambil jalan. Begitu. Ini yang terakhir mungkin, saya kasih contohnya TikTok. Bisa di... Nah, saya nggak ngerti kenapa Good Ponsel ini pakai pendekatan joget-joget di TikTok. Terus followersnya bisa 400 ribu di Instagram, padahal apa yang dia jual? Yang dia jual adalah produk-produk handphone. Kenapa yang dilakukan adalah pendekatan emosional yang cenderung sebetulnya agak seksis ya, karena menjual tubuh manusia, joget dan lain-lain. Tapi pendekatannya sama seperti rokok tadi gitu. Bagaimana di antara banyak toko ponsel, si Good Ponsel ini judulnya aja Good Ponsel. Tapi cara menjualnya adalah dengan joget-joget di TikTok dengan menggunakan tokoh perempuan yang seksi-seksi begitu. Tapi dengan cara pendekatan itu secara emosional, brand Good Ponsel akan menjadi di tataran nomor 1. Apakah akhirnya si Good Ponsel menjual barangnya sangat banyak? Nah, ini menjadi pertanyaan berikutnya yang harus divalidasi. Tapi dengan cara menyentuh emosional manusia, entah itu sedih, marah, senang, jijik, dan lain-lain, biasanya setidaknya informasi bisa lebih lama ditahan di kepala manusia. Next. Oke, ini praktis sebetulnya slide ini diperuntukkan buat Anda yang mau melakukan bisnis langsung. Mas Gilang, jadi saya harus mulai dari mana? Yang pertama harus punya produk yang bagus dulu. Terus tadi harus kenal dulu sama audiens kita itu siapa. Siapa yang akan menjadi pembeli kita. Jangan-jangan kita menjual produk yang sebetulnya tidak perlu dipublikasikan di sosial media. Kenapa? Karena produk kita hanya dibeli oleh 10 orang di dunia misalkan. Jadi have a good product is a must. Terus mengenali audiens kita is a must. Kalau nggak paham
dua kuadran itu, maka kita tidak akan mendapatkan keuntungan dari proses bisnis yang dilakukan. Pertama, lakukan proses branding. Pilih nama produk yang mudah diingat. Kemudian kalau bisa tidak pakai bahasa asing. Banyak banget studi kasus yang mengatakan, contohnya yang baru diklaim sama sama DC. Jadi kita di Indonesia sejak saya kecil juga ada yang namanya wafer Superman. Kemudian DC yang pemilik karakter Superman-nya jadi nggak bisa jualan di Indonesia karena paten dari Superman yang dimiliki wafer itu dimiliki oleh perusahaan wafer begitu. Baru sampai akhirnya di tahun 2020 kalau saya nggak salah diklaim ulang oleh DC bahwa brand Superman itu sebetulnya ya milik studio DC Comics di Amerika begitu. Jadi hemat saya, kita sangat kaya terhadap budaya, kita punya buku kitab brand yang sangat bisa diakses. Kalau misalkan di zaman saya itu pasti punya KBBI setebal ini, tapi mungkin Anda semua sekarang bisa mengaksesnya secara online, KBBI online. Banyaklah main di KBBI. Banyak sekali bahasa-bahasa asli Indonesia yang belum digunakan menjadi brand. Untuk mematenkan brand juga sangat murah, hanya 1.500.000, kita langsung dapat sertifikatnya untuk pendaftaran. Biasanya jadinya sih 1,5 tahun begitu. Jadi usahakan melakukan proses branding, punya brand name yang punya identitas keindonesiaannya, sehingga nanti kalau brand Anda udah siap ekspor, gak ribet-ribet lagi gitu soal brandnya. Kemudian lakukan proses marketing, karena setelah dikenal secara luas, kamu harus mengkomunikasikan brand kamu ke audiens yang jauh lebih luas. Terus yang terakhir, pahami pasar, dan lalu lakukan penjualan. Kayaknya itu aja dari saya. Mohon maaf ini agak offside 15 menit. Yang terakhir, kalau digital marketing itu sebetulnya bukan hanya seru. Tujuannya nggak main-main, boleh di next, Mas Fali. Tujuan akhirnya, aktivitas digital marketing yang sukses adalah yang cuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gilang, materinya yang insya Allah banyak sekali ilmu yang dapat kita serap, yang memang ternyata benar tanpa kita sadari. Aktivitas digital marketing ini ada di sekitar kita ya Mas Gilang ya. Benar-benar yang memang setiap harinya kita lakukan, cuman kita tidak lebih spesifik melihat untuk kebagian dunia bisnis tersebut gitu. Padahal banyak sekali yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan menjalankan bisnis dalam aplikasi-aplikasi yang kita lakukan, termasuk ke TikTok sekalipun bisa juga menghasilkan bisnis, dan itu mungkin ada juga strategi sebagai digital untuk promosi dengan konsepan-konsepan yang kita susun sebaik mungkin untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan apa yang kita punya dalam produk kita sendiri gitu. Untuk selanjutnya kita mau menyapa para audiens, teman-teman. Kira-kira adakah yang bingung atau masih belum paham gitu? Kita akan di sini sesi sharing, diskusi dengan Mas Gilang. Bukan begitu Bu Kartini? Oh, Ibu. Ya, sekarang kita langsung sesi tanya jawab ya Bu ya, dari teman-teman audiens. Sesi pertama berapa penanya dulu Bu? 3 ya? 3. Siap. Ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin silahkan 3 orang pertama terkait dengan digital marketing ini pada Mas Gilang. Teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan sekarang.
Apakah udah memahami semuanya? Atau kita ngobrol aja Mas Fali? Boleh. Mas Fali tadi melihat materinya seperti apa? Ya, memang benar ya, kurang lebih dari sebagian yang Mas Gilang sampaikan terkait dengan digital marketing. Relevansinya dengan kayak contoh, membangun branding itu memang ada 3 sisi dari branding, terus dari terkait dengan marketing dan juga sales. Kayak tadi kalau saya menganalogikan dari dua brand tersebut, itu saya itu pernah juga dapat materi dari dosen saya. Kita untuk membeli sebuah minuman itu pasti akan selalu ingatnya adalah Aqua, padahal air mineral gitu. Itu adalah sebuah branding, membangun branding dari Aqua tersebut kurang lebih selama puluhan tahun gitu ya. Padahal air tersebut adalah air mineral, tapi kita selalu menyebutnya Aqua. Padahal yang kita beli itu Fit, air mineral atau yang lainnya gitu. Itu awalan dari sebuah branding yang termasuk dalam marketing gitu. Cuman menuju era-era kesini menyesuaikan dengan adanya promosi di TV, bermain di dunia digital gitu. Lalu setelah dari situ dengan flow direction yang tadi Mas Gilang sampaikan gitu, selepas dari penyebaran informasi branding tersebut, tata cara penjualannya, akhirnya turunlah ke yang bagian akhir sales dengan terkait dengan penarikan untuk dari produk-produk tersebut. Gitu. Dan juga terkait dengan search engine, hal yang paling dasar, engine yang paling dasar memang adalah Google, yang dimana kita klik sekali, semua akan numpuk semuanya. Dan untuk yang lebih spesifiknya lagi, ada beberapa engine kerjasama dari beberapa perusahaan, yang mana kita akan bisa langsung lebih menarik apa yang kita butuhkan dari keyword-keyword yang kita sampaikan. Lebih spesifiknya, contoh misalkan kita ingin kita bekerja sama dengan Aqua, apapun terkait dengan Aqua, baik di sosial media, baik di YouTube, baik di TV, baik di koran, itu mungkin akan masuk juga di engine yang kita telah kerjasama dari klien tersebut gitu. Itu adalah kayak gambaran dasar search engine itu seperti itu gitu teman-teman. Jadi bukan berarti juga kita ketik baru muncul, tapi ada juga yang memang sudah kita klik keywords-nya, baik itu tone-nya positif, tone-nya negatif, dan tone yang netral, itu bakal masuk juga dalam engine untuk mempermudah kita dalam menganalisis klien-klien kita mungkin dalam bidang digital gitu. Dalam dunia digital secara simpelnya, baru setelah mendapatkan hasil yang teranalisa dalam engine, kita akan sebarkan ke tim marketing yang lainnya. Gitu. Mungkin untuk sampai saat ini sudah ada mengajukan pertanyaan, boleh mengajukan lewat chat ya, kalau memang tidak bisa berbicara secara langsung. Halo, cek. Halo, boleh. Selamat pagi, assalamualaikum Fali dan Mas Gilang. Dan Bu Kartini serta semua teman-teman semuanya. Pagi, Mas. Selamat pagi, Pak Aep. Selamat. Assalamualaikum Pak Aep. Assalamualaikum dan salam sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya punya pertanyaan buat Mas Gilang. Karena kan Mas Gilang sekarang ini berkutat di dunia digital marketing ya. Dan saya melihat kan era pandemi ini menjadi panggung tersendiri nih buat digital ini ya. Sekarang semuanya serba digital ya. Karena untuk menghindari kontak langsung, termasuk juga marketing dan juga sales-nya itu. Nah, karena Mas Gilang berkaitan dengan aktivitasnya itu marketing, saya pengen tanya, Mas Gilang mungkin bisa kasih gambaran nggak kepada kita data tentang
trending digitalize gitu ya, khususnya dalam bidang marketing dan juga sales saat mulai pandemi ini berlangsung hingga saat ini itu seperti apa gitu. Baik, itu saja mungkin. Hatur nuhun Kak Mas Gilang dan juga Bu Kartini dan Mas Pali ya. Siap. Terima kasih Pak Aep pertanyaannya. Mau dikumpulin dulu atau langsung jawab? Ya, dikumpulin dulu kali ya Mas ya. Ya, saya Mas Pali. Izin. Selamat pagi Pak. Ya, mohon izin bertanya ya, untuk menanggapi. Terima kasih Pak Gilang sudah mau berkunjung secara online ke Unisma. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, menarik sekali paparan dari Bapak tadi. Saya juga banyak mendapatkan ilmu nih dari Pak Gilang. Saya ingin komentari masalah yang saat ini lagi tren itu mengenai sertifikasi untuk digital marketing, Pak. Jadi di sertifikasi digital marketing itu, kebetulan saya juga menguji di bidang ini, itu ada 11 unit kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang peserta sertifikasi untuk bisa dinyatakan sebagai kompeten di bidang digital marketing. Nah, beberapa unit itu misalnya tentu menggunakan perangkat komputer sudah bisa ya. Saya yakin teman-teman mahasiswa dan dosen juga sudah bisa menggunakan perangkat komputer dan web browser, kemudian menggunakan perangkat lunak mengakses surat elektronik seperti email klien tadi, menggunakan aplikasi media sosial, kemudian menyusun rencana aktivitas penjualan, kemudian unit kompetensi menyusun rencana penjualan atau sales plan, selanjutnya menyusun marketing plan, service blueprint, membuat perencanaan periklanan, dan merancang strategi kreatif pembuatan iklan dan pembelian media. Nah, kira-kira itu unit kompetensi yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk bisa dinyatakan kompeten di bidang sertifikasi digital marketing. Dan sebagian besar tadi Pak Gilang sudah sampaikan, dan itu yang menurut saya sangat menarik. Mungkin saya minta tanggapan Bapak untuk mengenai sertifikasi di bidang ini. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, kira-kira ada nggak strategi kreatif yang bisa di-share ke kita menurut berdasarkan pengalaman Bapak sendiri selama ini praktisi di bidang ini, karena tingkat persaingan yang sangat kuat atau sangat ketat sekarang ini. Itu saja Pak Gilang, mohon maaf jika pertanyaannya agak keluar sedikit dari materi. Terima kasih Mas Pali dan Pak Gilang. Terima kasih Bapak Pak Andi Hasan. Kita langsung jawab aja ya Mas Gilang ya. Sekarang alhamdulillah udah ada 4 penanya. Dari yang pertama, Mas Gilang mungkin boleh dijawab pertanyaan dari Pak Aep tadi. Di era pandemi ini adalah sebagai panggung di dalam dunia digital marketing. Apa trending digitalize dari awal pandemi sampai saat ini gitu? Iya. Konteksnya sebetulnya ada dua. Kalau ngomongin soal digital, yang paling dekat aja ya, platform yang sekarang kita lagi gunakan, yaitu Zoom. Sebelum pandemi kayaknya nggak ada orang yang kenal sama platform ini, begitu. Sampai akhirnya ketika Zoom menjadi primadona untuk orang akhirnya bertemu untuk apa saja, tidak hanya perkuliahan, bahkan di bulan Juni atau Juli tahun 2020 mendadak Zoom bisa IPO di Amerika. Itu kan sebuah tren yang luar biasa. Kalau melihat data penjualan, sebetulnya platform yang paling banyak melakukan aktivitas penjualan kalau di Indonesia gitu ya Pak ya, itu masih di 3 besar, marketplace, Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak sebetulnya. Trennya seperti apa? Kalau dari segi sosial media, kita ngomongin konteks konten kreator gitu, TikTok mendadak menjadi platform nomor 1 di masa pandemi ini, padahal ini nomor 1 itu menyusul Facebook ya. Facebook yang sudah
cukup lama di dunia sosial media, bisa disusul oleh TikTok trennya, karena mau nggak mau terjadi pandemi juga, orang butuh hiburan, tapi trennya sebetulnya tadi kalau sosial media kita bisa bilang TikTok nomor 1, kemudian kalau di Indonesia sebetulnya by data itu masih Facebook menjadi platform yang banyak dimanfaatkan untuk berjualan. Jadi dulu waktu saya SMA dan kuliah itu ada Kaskus untuk ngomongin tentang tren, kemudian penjualan. Tapi sebetulnya sekarang yang menjadi aktivitas banyak penjualan di forum-forum ya, konteksnya bukan di feed Facebook, tapi di forum-forum tertentu. Misalkan Bapak cari handphone, ada forum handphone khusus iPhone misalkan, forum khusus untuk game, misalkan game PS5 yang kemarin sangat ramai diskusinya di dunia online maupun offline. Jadi secara tren kalau misalkan komunikasi, Zoom itu nggak pernah ada orang yang dengar. Tapi ketika pandemi, Zoom sampai bisa IPO. Kalau nggak salah sampai 1.500% pertumbuhan Zoom itu. Kalau dari platform digital streaming, Netflix tiba-tiba naik 400% si akuisisi penontonnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang nggak bisa ke bioskop. Jadi satu-satunya jalan hiburannya adalah yang sudah bekerja, konteksnya biasanya eager untuk subscribe ke Netflix. Padahal kalau dilihat dari umur, YouTube kan jauh lebih duluan begitu. Bahkan YouTube juga sekarang kan melakukan inovasi, ada yang premiumnya, sehingga fitur-fiturnya mirip seperti Netflix. Jadi sebetulnya digital platform itu, nah yang menarik adalah penjualan-penjualan. Saya kebetulan kemarin sebelum resign dari SkyT Digital megang sebuah bisnis namanya Cari Sayur. Cari Sayur itu jualannya sayur, Pak. Siapa yang berpikir bahwa lini-lini bisnis seperti sayur, jamu, kemudian hand sanitizer, dan lain-lain turunan bisnis yang berhubungan dengan kesehatan, itu bisa jadi primadona ketika pandemi. Saya megang Cari Sayur itu sebelum kami pegang, itu penjualannya hanya di angka 5-10% setiap harinya. Ketika kita pasang strategi yang tepat, kemudian kita pakai KOL, Key Opinion Leader yang tepat, kemudian kita menyebarkan isu-isu yang tepat, itu dalam waktu 3 bulan, alhamdulillah 1.600% penjualannya berhasil dinaikkan. Jadi sebetulnya tadi bahwa konteks digital marketing itu memang bukan hanya soal kreatifnya kita menyampaikan sebuah pesan sebetulnya, tapi jangan-jangan produk yang baik, seperti di momen yang baik seperti pandemi bukan momen yang baik ya, saya revisi. Jadi di momen yang tepat, produk yang tadinya biasa-biasa aja itu bisa jadi tiba-tiba melesat dan orang tidak kepikiran gitu beli sayur, kemudian sekarang tanaman-tanaman hias menjadi primadona yang tadinya hanya tumbuh di semak belukar, sekarang bisa jadi sampai 5 juta rupiah satu potnya begitu. Jadi memang sangat menggeliat ketika pandemi ini terjadi, digital pun menjadi sangat berubah sebetulnya. Tadi kalau di platform live streaming seperti komunikasi ini, Zoom menjadi primadona. Kemudian kalau dari sosial media tadi TikTok dan Facebook masih menjadi sebuah platform yang sangat dimanfaatkan oleh teman-teman yang berjualan. Kemudian kalau soal streaming hiburan, itu tadi Netflix punya penetrasi yang sampai 400% penontonnya dalam 1 tahun begitu. Ini kan ekosistem. Kalau kita ngomongin ekosistem, kalau momennya tepat, orang jadi nggak bisa ketemu, bisa jadi bisa memanfaatkan sebaik-baiknya ekosistem yang sudah ada. Tapi tadi balik lagi, soal tadi saya cerita Cari Sayur,
yang kita jual adalah sayur, bumbu-bumbu dapur oleh masyarakat ketika pandemi. Kemudian masker atau hand sanitizer atau jamu-jamuan. Sekarang jamu-jamu yang brandnya keren-keren begitu tiba-tiba menjadi komoditas massal ya karena situasi pandemi. Jadi kesempatan bertemu dengan platform yang tepat itu bisa jadi menguntungkan bisnis kita sendiri. Begitu Mas Fali, itu pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan kedua soal sertifikat digital marketing yang 10 unit itu, kalau dalam konteks profesional Pak, di dunia digital agency, sebetulnya 11 unit tadi itu nggak kepake sih Pak. Jadi maksudnya kami di dunia digital agency itu biasanya parsial, tidak mencari seorang digital marketers yang serba bisa. Kalau yang 11 unit tadi seakan-akan memang mencertified semua kemampuan digital marketing yang ada di dunia. Sedangkan kan profesi